Ibu sudah berapa lama menenun kerja di sini, Bu? 1,5 tahunan. Oh, kalau toko ini dibentuknya dari kapan? Baru tahun 2026 2024 akhir baru di sini. Terus yang nikah Ada cerita kan dari Anda belajar menenunnya apa Ibu sendiri bisa memang menenun? turun temurun, memang keluarga penenun dari dulu. Berarti Ibu bisa menenun juga atau Kalau Tiang nggak lihat-lihat aja, Tiang orang gini, menantunya di situ. Artinya Tiang dari Tabanan nikah ke sana, dan memang keluarga penenun yang nerusin ipar ceweknya. udah lama? Sudah dari memang dari paman, dari masih ibu mertua udah penenun dari dulu. Keluarga sendiri. Iya, memang keluarga penenun. Terus bahan yang dipakai nenun itu kain apa Ibu? Benang katun India. Kalau kita pakai katun India. Ada lagi atau itu aja berarti yang di Apanya? nenun? Enggak, motifnya katun India tuh dasarnya dia. Ini namanya benang dasar. Kalau kesulitan dalam proses menenun itu biasanya apa? Kalau di nenun enggak susah, cuman kaki aja yang bergerak sama tangan. Yang susah itu kan bikin motifnya. Bikin motifnya itu yang susah. Hanya orang-orang tertentu aja bisa. Ibaratnya melukis di atas benang. Gitu. Benang itu dah kayak tadi dulu bolak-balik terus baru dia dilukis di apa namanya di benang putih itu. Baru diisi plester hanya orang-orang artinya seniman gitu yang bisa. Beda dengan ndak polos, dia ndak perlu, ini namanya ndak polos. Satu warna. Kalau bergantung sama belinya di mana. Tapi kalau misal mau beli polanya ini kayak gini, ibu yang milih sendiri apa ngacak dari penjual? Kita yang punya gini modelnya kayak sekarang dah kemana melalui pergi gitu kan, ada punya batu sikat di rumah. Kalau kita lihat bagus foto, nanti fotonya itu kita tiru tetap kita ngambar di Corel gitu. Hasil gambar itu kita kasih ke tukang bikin motif. Jadi dia niru gambar itu dalam bentuk di benang. Gitu. Setelah jadi dites dulu satu, gimana ya bentuknya. Setelah itu baru lanjut. Jadi tidak sembarangan bikin motif ini. Kadang ya kita perlu kreatif juga. Kayak ini dah. Ada beberapa motif yang memang hanya di diri saja punya. Contoh motif cakra sama bintang. Tentu aja bisa. Kalau keluarga yang di Kelungkung itu baru dari hulu ke hilir dia punya. Dari produksi benang sampai pewarnaan, sampai nenun, sampai penjualan seluruh Bali. Kalau kita di Gurita, bahan utamanya itu masih beli, benangnya, katun India itu masih beli. Terus motifnya baru bikin sendiri. Nah, bikin motifnya ini juga kita ndak bisa di Badung, ada di Kelungkung, ada di Nongan, Karangasem, ada di Nuse bikin. Kan tiap daerah punya motif sebeda-beda. Gitu. Jadi seseh tuh di Nongan buat gitu ya, model-model patre-pepatrahan tuh baru Kelungkung. Di Kelungkung kita nyari ini namanya patre, ini baru Kelungkung dia punya. Jadi motifnya itu kita nyebar karena nggak semua bisa bikin motif gitu. Nah, kalau mastiin warna dapat nempel dengan baik pada kain itu gimana caranya? Memastikan pas setelah dikasih warna itu semua kan diisi penguat warna. Nah, proses penguat warna itu setelah kering bagus gitu, pasti kita celup lagi ulang, kayak ngetes ke airnya gitu dulu. Ada luntur enggak, biar enggak setelah jadi kain baru tahu ada luntur, terbuang deh tuh kainnya semua. Kalau udah luntur gitu, satu gulung benang itu kita dapat dua kain yang sama gitu. Jadi biasanya tuh udah sebelum diisi penguat warna, Sinyal GPS hilang. pakai pewarna pigmen untuk memastikan tidak lunturnya, baru dites biasanya kita. Biasanya dicelup udah satu dulu ke air
kayak dicuci gitu untuk memastikan aja ada luntur atau enggak gitu seharusnya. Cuman seringkali karena kita orderannya banyak gitu kan, ditendun-tendun aja nanti setelah akhir baru tahu. Ya kalau diuber sama pelanggan biasanya kita enggak gini dah lagi, enggak isi tes apa aja langsung udah ditendun. Kecuali ada komplain baru biasanya kita ganti, pastikan lagi benangnya enggak terbuang itu satu hidung kalau udah luntur. Kalau kesulitan dalam proses menenun itu biasanya apa? Kalau di nenun enggak susah, cuman kaki aja yang bergerak sama tangan. Seperti perendaman, fermentasi atau pemanasan. Pas prosesnya enggak ada. Proses itu sudah terakhir dia. Pas proses nenun itu tinggal kita masukin motif aja, lusinya itu jalan gitu, tinggal letek-letek. Yang sebelum itu yang banyak ada proses kimianya. Iya, harus ada apa namanya, itu dah penguat warna, penjemuran, warnanya juga khusus. Apa ya kemarin dipakai warna ya, warna pigmen. Ada istilah-istilah pas proses pewarnaan tuh kita kadang warna biasa itu kadang masih dia nggak cepat luntur. Ada yang memang pigmen khusus lah, pewarna khusus gitu, yang kurang tahu namanya. Soalnya kita juga proses warnanya itu masih apa namanya, tukangnya belum begitu punya. Hanya orang-orang. Proses penjemuran benangnya belum kering maksimal. Semakin bagus mataharinya, panasnya, semakin bercahaya dia. Itu katun India. Semakin bersinar hasilnya. Putih nih. Dasarnya dia ini katun India yang kita pakai. Terus tuh motifnya ini lain lagi bikin terpisah. Jadi apa namanya? Awalnya kan dia benang polosan nih motifnya ini. Baru kita gambar dia di benangnya itu. Dilulun dulu gitu, bolak-balik, baru terus digambar, dilukis di tumpuan benangnya itu. Baru terus diikat-ikat dia. Di plester, nih warna merah, nih warna biru, nih biar berbentuk bunga kayak gini. Gitu, satu-satu terus dilepas plesternya, dicelup kasih warna. Lagi ditutup, sudah kering itu, lagi buka plester berikutnya, lagi celup warna berikutnya. Gitu. Kalau udah selesai itu semua isi warna, baru sekalian dimasukkan ke penguat warna namanya. Baru dijemur, udah kering baru dipintal. Kan pernah ngeliat orang mintal gitar tuh. Nah itu dibagi dia satu kamen itu jadi berapa lusi namanya. Jadi pintalannya itu nanti satu motifnya ini mulai gini. Ini lusi pertama dari sini, dari bawah ini sampai sini. Berurutan dia. Oh ini lusi pertama dipintal dia di apa namanya ya. Terus dilulun-lulun gitu terus dalam satu alat gitu untuk lusi pertama. Lusi kedua misal dari tadi sampai sini, lusi keduanya sampai sini ambilkah lagi terus dipintal gitu. Jadi pas nenun masuk dah dari lusi pertama, kedua sampai dia berbentuk bunga sampai akhir. Berarti bahannya tetap ya dari benang katun India ya? Iya, itu bedanya kita sama penenun lain. Kalau mereka kan pakai katun biasa. Katun biasa itu lebih kaku dia. Mana contoh nih? Ini katun biasa nih. Kaku, kasar. Kalau ini katun India lebih menyala, dia lebih lemes, lebih lembut, lebih awet gitu. Biar hasilnya lebih cetar lah gitu. Karena lebih lembut baru kelihatan. Tuh, ada kesalahan pasang lusi tuh. Harusnya ini kan full dia. Ini juga full belum selesai udah. Berarti dia salah ngambil lusi itu. Setelah sekian jalan baru dipasang lagi yang biar kembali ke motif awal. Tetap aja bagian ini kepotong nanti. Kecuali dia misalnya di bawah tangan diam kan tak begitu kelihatan. Tapi kalau di
dijarit. Kalau dijarit ini punggung ini, tengah-tengahnya punggung, jadi di punggung kayak kemarin dikembalikan. Dibilang rugi, nggak rugi sih, masih bisa diolah jadi baju, blazer, shawl, macem-macem, kipas gitu, nggak kelihatan ya. Menurut ibu apa yang unik dari kain endek ini selain kain yang lainnya? Uniknya ya jadi ciri khas Bali, satu-satunya kain dari Bali. Ya memang sih ada sutra sekarang, tapi sutra itu kan baru-baru. Ini dari dulu sudah ada, jadi salah satu jadi ciri khas Bali lah gitu, bisa dibilang salah satu tenunan asli Bali. Walaupun seiring waktu teknik pewarnaannya sudah mulai berubah, tapi kan sistem nenunnya masih sama, tidak berubah. Masih dia tradisional, beda di teknik pewarnaan aja dengan yang dulu. Masih bertahan dengan yang dulu, di mana nyari biji-biji merah pakai pewarna dan belum tentu mau awet gitu. Apa harapan ibu terhadap generasi muda mengenai kerajinan endek ini? Kendala kita saat ini, anak muda itu nggak mau belajar nenun karena dianggap rumit, susah, ongkosnya juga ya kurang lah. Sehari itu satu kain sama dengan ongkos tukang 150.000 gitu satu kain. Ya kalau dia dalam sehari dapat satu kain, terus saja dia terus benangnya belum tentu dapat sehari satu kain. Jadi masih dianggap susah. Generasi sekarang itu jarang yang mau belajar nenun. Contohnya di Arta Dharma, dan sekarang kan krisis orang untuk belajar nenun itu. Kayak generasinya nggak ada. Banyak kok kasus-kasus itu pertenunan mati karena anak-anaknya itu nggak ada yang mau lanjutin. Sekarang kita ini kan kebetulan keluarga penenun semua, dari nenek, kakek, paman, bibi semua penenun. Jadi satu desa itu penenun semua. Gitu. Walaupun sekarang udah mulai tergerus karena pariwisata, kebanyakan yang ke daerah Sanur kerja pesiar gitu. Jadi harapan Tiang sih biar ada lah generasi sekarang mau belajar untuk melestarikan. Bayangkan hilang aja generasi tua-tua yang mau belajar itu, hilang dah tenunannya ini. Mungkin dari Jawa semua datangnya nanti. Di Jepara itu banyak yang itu yang di Jepara itu orang Kelungkung ke sana masih keluarga. Jadi dia itu kendalanya di tenaga kerja. Orang Bali kan banyak hari raya, jadi nyarilah dia tenaga kerja keluar. Nah di Jepara dia ke situ lah gitu, di sana diajarin, dibuatin gimana alat tenun, diajarin cara nenun gitu. Itu cikal bakalnya kenapa dari Jawa bisa jual endek ke Bali gitu. Jadi memang ada dari Kelungkung, Semarapura kota lah tukang tenun, kekurangan tenaga dia ke Jepara, di sana ngajarin karena upah di sana lebih murah gitu. Jadi biar bisa terus produksi dalam jumlah banyak gitu. Jadinya setelah itu meninggal sudah membudaya lah di Jepara untuk nenun sampai sekarang. Dan ya lebih kreatif lah orang-orang di sana, sampai tenunan NTT dibuat, ya lebih gini lah, motif Kalimantan dibuat gitu. Kalau kita kan masih mentok seputar di Bali aja. Kalau di sana itu sudah tak lihat. Pernah dengar tenun torso tuh, yang udah mirip-mirip, yang tebel-tebel tuh loh kainnya, jadiin saput, kapelan biasanya itu dari Jawa itu semua. Motifnya udah menyerupai motif Kalimantan, Nusa Tenggara, lebih kreatif ya gitu. Jadi di satu sisi ya memang orang Bali nggak ada yang mau meneruskan pertenunan gitu. Termasuk ipar saya pun susah dia nyari tukang tenun. Caranya yaitu ibu-ibu rumah tangga yang misalnya nggak kurang lah kerjaan gitu, diajarin ya minimal memintal aja, apa namanya, ituin lusi aja, ngelulun lusi
yang pertama nih kedua tuh isi tanda itu. Kayak gitu-gitu aja aja. Tukang bordir juga susah nyari. Kita kan jual kebaya bordir juga. Bordirnya di Badung itu juga kendala tenaga. Jadi benar-benar dari nol kalau di Badung itu. Kalau yang di Klungkung kan udah pada bisa. Kalau di Badung itu mulai ngumpulin ibu-ibu sekitar sana yang mau belajar, diajarin dah. Itu dah mertuanya yang ngajarin. Dari itu dah nenun-nenun aja, nanti nyetel apa-apa tuh mertuanya yang gitu. Benang dari Klungkung. Gitu. Itu ya harapannya biar ada generasi sekarang mau melanjutkan. Jadi Partian tuh nak lebih ngadep jualan lah sama bikin motif baru. Nenun tetap masih bergantung sama yang di Klungkung, sama yang di Sula, apa namanya, di Karangasem. Gitu. Kasih dah yuk. Udah sih, kita udah pakai lukisan. Oh, motif 3 dimensi. Ini dia udah lebih ke kayak lukisan hasilnya. Benangnya juga beda, airbrush namanya, teknik normanya beda. Ini benangnya disemprot gambar baru ditenun. Kalau ini kan dicelup aja benangnya buat kering. Kalau ini pas proses gininya itu disemprot ya, itu kaku. Perapatannya juga beda. Ini yang sampailah 1 juta. Jadi hidup ya hasilnya. Iya. Beda, paling beda kelihatannya. Memang sedikit kita nyetok yang ini. Kalau di Badung juga ada beberapa aja. Pulau Picis apa? Yang sini nyetok 2 aja. 10. Jadi lebar alat tenunnya 1,10, 1 meter 10 cm. Jadi gini dia nenunnya. Dari sini kita nenun, segini lebar alat tenunnya. Setiap benang ini punya jarum satu bijinya ini ada jarum 1. Per biji kita masukin benang sepanjang 1 meter 10 cm. Gitu. Baru masuk lusi. Ini lusi ya, ini dah benang pertama nih masuk ledek terus mau seberapa panjangnya terserah. Gitu. Ada motif yang berulang? Motif berulang pasti, satu lusi pasti diulang ya. Ini kayak ini modelnya singa. Ini berulang ya dia. Ini 1 lusi dah ini. Kalau 1 motif ini enggak ditekan gitu. Enggak mau nyatu. Ini dah contoh tenunan yang agak-agak kurang gini lah. Nenunnya kurang tekak ya tuh. Kalau ini harus dicuci dulu baru dijarit biar mengkerutnya kurang. Kita coba tanya dong. Boleh deh. Itu biasa. Lebih lemes ya. Kalau ketegangan benang itu mempengaruhi nggak nanti Bu, di hasilnya? Makanya ada penyetel istilahnya, nyetel benang. Itu mertuanya aja yang bisa. Yuk cuk tuh semua bisa, siapa aja bisa. Itu mertuanya aja yang bisa. Yuk cuk tuh semua bisa, siapa aja bisa masukin benang ke jarumnya. Nah setelah benang ke apa namanya, dimasukin ke jarum, disetel lagi dia biar kenceng tuh mertua tiangnya nanti bisa. Jadi nunggu dulu mertuanya datang baru dia disetel teke sama baru mulai lusinya gini dipasang. Kalau nggak gitu ndak lemet ya, kainnya ndak mau bagus, ndak mau kenceng gitu. Ini teke nih tenunannya agak lemet ya. Nah, tadi kan mengenai inovasi perubahan dalam penggunaan teknologinya. Terus kalau dampak penggunaan bahan sintetis itu memengaruhi nggak Bu kualitas kainnya sama makna dari kainnya? Mengaruhi, ini dah contohnya lebih bercahaya biasa. Kalau dulu pakai katun biasa kan tak mau cetar-cetar kayak gini. Dengan ada teknik pewarnaan baru gini kan hasilnya lebih
ya sesuai yang kita mau lah, tinggal memadukan warna aja, lebih mengkilat, lebih kuat. Nah, lebih banyak lah keunggulannya dibandingkan kain tenunan zaman dulu. Apa ya ini biasanya dipakai orang Pasti wisuda itu. berpengaruh itu. Oke. Lebih awet, jarang luntur. Kalau dulu Iya, endek pakai juga. warna alami, Endek juga kena itu. air udah luntur, hilang dah. Kan biasanya kalau misalnya Kalau sekarang sudah ada penguat warna, ya lebih aman ya. Ini wajib penguat warna, apalagi musim hujan. Kalau ini itu kan di kain itu kan ada pola yang berulang gitu ya. Nah, cara nentuin jarak antar pola itu gimana? Apakah ada Tergantung lusinya aja, seberapa dia bisa. insting gitu ya? Ya kan dari sekian benang itu mau sampai mana, karena ini nanti ujungnya juga nyambung ya. Habis satu lusi nanti diikat sambung dulu sama lusi sebelumnya, lagi lanjut jalan gitu. Tidak nentu dia mau sampai mana, yang penting berurutan masangnya. Kalau salah, kayak ini jadinya kalau salah, kalau gambarnya tidak mau nyatu. Rasanya. Kemarin ada salah masang lusi, bisa gini dia, bunganya setengah hilang. Gitu, ada itu contohnya, udah tak kembalikan itu. Kalau salah begitu tetap bayar apa enggak? Biasanya tukang tenun karena kita hitung lembaran, satu kain baru kita bayar ongkosnya. Berapa kain dapat selesai dia dalam seminggu, segitu kita bayar ongkosnya. Biasanya disetor-setor aja mereka. Setelah nyampe pelanggan baru tahu ada salah gini. Biasanya kita olah jadi baju itu, dipotong bagian yang tidak terpakai, yang salah masang lusi itu. Mana kemarin ya, tidak mau nyatu dia bunganya. Ada itu, Cek ada pakat jam. Ya. Intinya kalau salah masang lusi, motifnya ini tidak mau berurutan. Nah, ini kan itu ada kemarin gitu, murid sama satu beli. Itu aja sih kelemahannya ya. Bagus ya. Kalau begitu ada nggak perubahan makna dari kain? Apa salah masang lusinya itu? Mungkin yang tadinya pakai bahan alami maknanya segini, tapi sekarang pakai bahan sintetis maknanya ini gitu. Apa masih sama aja? Maknanya ditinjau